Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Maulana Pratama dengan NPM 2023 1450 1143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab Marxisme. Mari menyaksikan videonya. Mazhab Marxisme merupakan aliran pemikiran yang berkembang dari gagasan Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Mazhab ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh revolusi industri pada masa itu. Kapitalisme menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan dominasi kaum borjuis atau pemilik modal atas kaum proletar atau buruh. Marx mengembangkan konsep materialisme historis yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh hubungan produksi dan cara produksi. Menurut Marx, kapitalisme hanyalah salah satu tahap dalam evolusi sejarah yang pada akhirnya akan runtuh akibat kontradiksi internalnya, kemudian digantikan oleh sosialisme dan akhirnya komunisme. Teori nilai lebih atau surplus value menjadi pusat kritik Marx terhadap kapitalisme. Ia berpendapat bahwa nilai barang ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Namun, dalam kapitalisme, buruh hanya menerima upah untuk sebagian kecil dari nilai kerja mereka, sementara sisanya menjadi keuntungan pemilik modal. Kondisi ini menciptakan eksploitasi, di mana buruh kerja lebih keras daripada nilai yang mereka terima. Eksploitasi ini memungkinkan akumulasi kekayaan oleh kaum borjuis, sedangkan proletar tetap hidup dalam kemiskinan. Menurut Marx, ketegangan ini pada akhirnya akan memicu revolusi yang menggulingkan sistem kapitalisme. Tahap pengembangan masyarakat dalam Marxisme dibagi menjadi 5. Yang pertama ada komunisme primitif, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Komunisme primitif adalah masyarakat tanpa kelas dan tanpa kepemilikan pribadi, sementara feodalisme ditandai oleh dominasi aristokrat atas kaum tani. Kapitalisme tahap berikutnya berfokus pada produksi industri di mana alat produksi dimiliki oleh segelintir borjuis. Sosialisme adalah tahap transisi menuju komunisme, di mana alat produksi dikelola oleh negara atau masyarakat. Komunisme adalah puncak evolusi di mana semua orang hidup setara tanpa kelas sosial dan distribusi kekayaan berdasarkan kebutuhan. Sosialisme dan komunisme memiliki perbedaan mendasar dengan kapitalisme. Dalam kapitalisme, alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, sementara dalam komunisme, alat produksi dimiliki bersama. Kapitalisme mendistribusikan kekayaan berdasarkan pasar dan keuntungan, sedangkan komunisme berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kapitalisme mempertahankan sistem kelas sosial dengan kaum borjuis sebagai pengusaha, sedangkan komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam kapitalisme, motivasi ekonomi didorong oleh keuntungan pribadi, sedangkan komunisme mengutamakan kesejahteraan bersama. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah tokoh utama yang meletakkan dasar Marxisme. Marx melalui karya utamanya Das Kapital dan Manifesto Komunis mengembangkan teori nilai lebih dan materialisme histori. Engels selain membantu Marx dalam menyusun teori, juga menulis The Condition of the Working Class in England yang menggambarkan penderitaan buruh di bawah kapitalisme. Bersama-sama, mereka membangun ideologi yang menginspirasi gerakan sosialisme dan revolusi di seluruh dunia. Tokoh lain yang berperan penting dalam pengembangan Marxisme adalah Vladimir Lenin.
yang memimpin revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Lenin mengadaptasi Marxisme menjadi Leninisme yang menekankan pentingnya partai revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme. Setelah Lenin, Joseph Stalin menerapkan ekonomi terancam di Uni Soviet, sementara Mao Zedong mengembangkan Marxisme yang memberi peran besar pada petani dalam revolusi. Kontribusi mereka membuat Marxisme menjadi ideologi yang diterapkan sebagai bentuk di banyak negara. Selain itu, Antonio Gramsci dari Luxemburg turut memperluas pemikiran Marxisme. Gramsci menekankan pentingnya hegemoni budaya dalam mempertahankan dominasi kapitalisme, sementara Luxemburg mengkritik pendekatan reformis dalam gerakan sosialisme. Keduanya menambahkan dimensi sosial dan budaya dalam Marxisme, memperluas pengaruh ke luar bidang ekonomi dan politik. Ide-ide mereka menjadi landasan bagi pemikiran revolusioner modern. Secara keseluruhan, Marxisme menawarkan kritik mendalam terhadap kapitalisme, mengungkap ketimpangan dan eksploitasi yang melekat pada sistem tersebut. Teori Marx dan Engels tentang nilai lebih, materialisme histori, dan perjuangan kelas memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial. Walaupun komunisme seperti yang diidealkan Marx belum sepenuhnya terwujud, gagasan Marxisme tetap relevan dalam menginspirasi gerakan sosial dan memberikan perspektif kritis terhadap ketimpangan global di era modern. Sekian penjelasan dari saya tentang mazhab Marxisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.